Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dewanto yang akan mengajak Anda untuk menjadi seorang wirausahawan melalui mata kuliah kewirausahaan. Mengapa saya berani mengajak Anda menjadi seorang wirausahawan? Itu karena sebagai seorang pamong, saya juga sebagai seorang wirausahawan dengan berbagai macam latar belakang pengalaman yang telah saya alami, baik manis, pahit maupun getir. Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, saya harapkan Anda bisa menjadi seorang wirausahawan yang bukan hanya sukses dalam bidang akademik, tetapi juga sukses mengelola usaha, sehingga ikut membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan walaupun dalam lingkup yang kecil. Anda tidak usah berkecil hati, sebab sekecil apapun sumbangsi Anda, itu akan lebih berguna daripada Anda menjadi beban masyarakat. Ingat kata-kata orang bijak, apa yang bisa kita berikan kepada negara ini, dan jangan dibalik menjadi apa yang bisa diberikan negara ini kepada saya. Dalam materi perkuliahan ini saya akan buka wawasan Anda, mahasiswa Politeknik Jambi, terlepas apapun sekarang profesi Anda, tentang dunia kewirausahaan, baik dari sisi akademik maupun pengalaman pribadi yang selama ini saya tekuni. Setelah selesai materi ini, nanti akan saya berikan Anda tugas mengidentifikasi potensi bisnis di sekitar Anda. Untuk itu tuliskan pada selembar kertas, kreativitas Anda sangat diperlukan. Dan apabila potensi bisnis tersebut layak, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dapat Anda usahakan sendiri, baik berkelompok maupun bekerja sama dengan pihak-pihak lain di sekitar Anda. Dalam dunia akademik kita juga akan menjelaskan tentang definisi kewirausahaan atau entrepreneurship. Apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira, yang berarti adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, dan usaha, yang berarti amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang bekerja atau berbuat sesuatu. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah orang yang menciptakan pekerjaan yang berguna bagi dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai. Dan yang ketiga adalah mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap orang lain. Sedangkan proses kewirausahaan itu sendiri, menurut sarjana yang bernama Carl North, seperti dikutip dalam Big Graph, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Sedangkan proses kewirausahaan, faktor-faktor yang membentuknya adalah locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausahawan yang besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu, seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya adalah model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi oleh lingkungan, organisasi, dan keluarga. Ciri-ciri dan sifat wirausaha. Pertama adalah percaya diri. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Tiga, resiko terukur. Keempat, pemimpin. Kelima, ide orisinal. Ketujuh, optimis. Dan selanjutnya jujur serta tekun. Mari kita bahas satu-satu. Percaya diri. Boleh percaya ataupun tidak, seorang pengusaha akan percaya diri atau tampil pede dalam istilah anak muda walau tidak ada uang di dalam sakunya. Kepercayaan ini sangat penting karena bagaimana kita sebagai seorang wirausahawan bisa meyakinkan orang sementara kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama, percaya diri. Yang kedua adalah berorientasi tugas dan hasil. Seseorang pengusaha akan selalu berorientasi tugas guna mendapatkan hasil yang maksimal. Semua pekerjaan akan dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tidak kenal lelah untuk mendapatkan hasil yang benar-benar mendekati sempurna. Dan karena kesempurnaan itu tidak ada di dunia ini. Jadi kalau yang mendekati sempurna itu pasti ada.
Yang ketiga adalah rasio terukur. Seorang wirausahawan harus berani mengambil resiko secara terukur, bukan konyol. Sebab kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua. Semakin besar potensi keuntungan, maka semakin besar pula risikonya. Untuk itu seorang wirausahawan harus bisa meramal dengan penuh perhitungan. Untuk bisa meramal dengan tepat diperlukanlah keahlian dan pengalaman. Keahlian dan pengalaman bisa didapatkan dari belajar dan belajar, baik dari buku maupun pengalaman keberhasilan dan kegagalan seseorang. Selanjutnya adalah pemimpin. Seorang wirausahawan biasanya adalah seorang pemimpin yang bisa mengayomi bawahannya, sehingga bawahan akan bekerja dengan sukarela dan dengan senang hati terhadap tugas-tugas yang diberikan. Seorang wirausahawan juga harus bisa membagi tugas-tugasnya sampai habis, sehingga dirinya menjadi seorang penganggur. Makanya setelah tidak mempunyai tugas lagi, seorang wirausahawan dapat berpikir untuk membuka usaha baru lain lagi. Selanjutnya, usaha jalan yang punya jalan-jalan adalah ungkapan yang tepat untuk istilah ini. Tapi jalan-jalan seorang pemimpin dalam arti untuk mencari ide di daerah lain untuk kemajuan usaha dalam rangka mencari ide-ide baru. Selanjutnya adalah ide orisinil. Ide orisinil adalah sukses akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar daripada yang umum dan biasa-biasa saja. Memang sesuatu yang orisinil belum mempunyai buku petunjuk dan contoh sebelumnya. Tetapi apabila ide orisinil berhasil ditetapkan, maka bisa dipastikan orang lain akan follow, berbondong-bondong mengikuti. Ketika sudah terlalu banyak follower, maka Anda sudah harus beralih ke bisnis lain yang lebih orisinal, hasil dari ide yang Anda dapatkan selama jalan-jalan atau lainnya. Optimis. Seorang pengusaha akan selalu optimis. Dia akan selalu mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Tidak pernah mengeluh. Bahkan dia akan mengubah setiap tantangan menjadi peluang. Moto hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, berarti merugi. Dan apabila hari esok sama dengan hari ini, itu adalah alamat akan celaka. Yang selanjutnya adalah jujur dan tekun. Sifat jujur adalah hal yang paling umum diutamakan apabila Anda berniat menjadi seorang wirausahawan. Dengan kejujuran, kita bisa mendapatkan modal yang tidak terbatas. Dan ini nanti akan pada saatnya akan kita bahas dalam topik yang berkaitan dengan pembiayaan usaha. Selanjutnya adalah ketekunan. Ketekunan juga sangat dibutuhkan dalam mengelola usaha. Baik ketekunan di saat usaha maju maupun usaha jalan, di tempat ataupun mundur. Di saat maju maupun mundur, kita harus tetap tekun dan terus berinovasi supaya usaha terus berjalan, bahkan kita terus berkembang dari generasi ke generasi. Yang terakhir adalah tidak mudah putus asa. Setelah membuka usaha, kemungkinan Anda gagal itu selalu ada. Ibaratkan seorang anak yang belajar jalan, pasti akan ada masanya jatuh dan masanya bangun. Begitu juga waktu membangun usaha. Jatuh bangun itu adalah suatu hal yang biasa. Yang perlu diingat, apabila kita jatuh 1000 kali, maka kita harus bangun 1001 kali. Tapi jangan pernah terperosok dalam satu lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Untuk itu tidak usah menunggu sempurna, karena kita tidak akan pernah sempurna. Dan kesempurnaan itu hanyalah milik sang pemilik alam. Dan tidak usah menunggu hari esok, karena hari esok itu sesuatu yang belum tentu. Dan apakah kita masih ada hari esok? Yang terakhir adalah tugas Anda, identifikasi potensi bisnis sekitar Anda, diskusikan bersama teman, sahabat, saudara, atau siapa saja yang mempunyai minat berwirausaha untuk membuat proyek bisnis dari potensi yang Anda sudah identifikasi. Pesan saya, carilah teman, sahabat yang saling menguatkan, karena pasti akan banyak orang-orang yang akan melemahkan niat mulia saudara. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.